Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV. Mungkin karena terdesak kebutuhan atau hanya karena ingin memiliki barang impian, teman-teman akhirnya meminjam. Karena mudahnya dan banyaknya penyedia layanan pinjaman, akhirnya teman-teman dengan mudah pula meminjam atau mengkredit barang impian yang teman-teman inginkan tanpa teman-teman sadari. Akhirnya satu waktu teman-teman terjebak dalam lingkaran pinjaman tersebut. Ya, mungkin tidak semua yang namanya perjalanan hidup itu ekonomi terkadang ada pasang surutnya, ada sedang jalan dengan lancar, tapi tidak jarang juga tiba-tiba masalah ekonomi itu datang, sehingga teman-teman yang memiliki hutang atau angsuran itu tidak lagi bisa membayar. Nah, banyak kesalahan yang terjadi ketika teman-teman itu memiliki hutang yang sudah jatuh tempo. Teman-teman membayarnya itu dari berhutang kembali di tempat yang lain. Istilahnya tutup lubang gali lubang. Itu sangat tidak baik ya. Bukannya menyelesaikan masalah yang ada, semakin menambah masalah. Lalu bagaimana solusinya agar teman-teman lekas terbebas dari jerat hutang? Nah, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu stop. Teman-teman jangan lagi meminjam untuk membayar hutang. Intinya kalau teman-teman sudah punya hutang di satu tempat, stop di satu tempat itu saja. Jangan lagi meminjam di tempat lain hanya untuk membayar hutang di tempat sebelumnya. Berhentilah berhutang. Kemudian, jika teman-teman memiliki hutang di beberapa tempat, sebaiknya teman-teman memilih dulu mana yang harus diprioritaskan. Kalau saya sarankan, sebaiknya teman-teman prioritaskan hutang di perusahaan penyedia layanan keuangan yang legal dulu. Kalau misalkan teman-teman punya hutang di tempat yang ilegal, sebaiknya teman-teman tunda dulu pembayarannya. Biarkan bila perlu gagal bayar juga tidak terjadi, tidak masalah ya. Ya paling resikonya yang saya dengar itu kalau di penyedia layanan pinjaman online ilegal itu resikonya ketika gagal bayar atau telat bayar ya kontak-kontak darurat telepon, bahkan kontak-kontak lainnya juga akan diteror ya. Banyaklah mungkin yang pernah memiliki hutang di pinjaman online ilegal itu tidak pada tahu lah gimana resikonya ketika tidak mampu membayar di pinjaman online ilegal. Resikonya ya cuma itu, ya paling diteror aja untuk jangka waktu beberapa bulan. Akan tetapi tidak ada masalah dengan slip OJK atau BI checking. Berbeda dengan layanan pinjaman di pinjaman yang legal, itu
itu akan berpengaruh pada layanan SLIK OJK atau BI Checking. Makanya saya sarankan kalau memiliki hutang di pinjaman online ilegal, biarkan saja, yang utamakan yang legalnya saja dulu. Selain berhenti untuk berhutang kembali dan mengutamakan membayar di pinjaman yang legal, teman-teman juga harus mengutamakan pengeluaran yang penting-penting dulu. Ketika teman-teman memiliki uang lebih, teman-teman cicilkan, bayarkan dulu hutang-hutangnya. Jangan ketika ada kebutuhan yang tidak begitu penting, teman-teman beli atau berbelanja lagi menggunakan uang yang sudah teman-teman miliki, padahal teman-teman sedang memiliki hutang. Jadi pada akhirnya hutang-hutang teman-teman tidak lunas karena teman-teman lebih mementingkan pembelian yang tidak penting ketimbang membayar hutang. Selanjutnya, cari peluang usaha selain pekerjaan. Misalkan teman-teman udah memiliki pekerjaan saat ini, teman-teman jangan hanya terpaku dengan pekerjaan itu. Teman-teman harus memanfaatkan kemampuan teman-teman di bidang lain atau mencari pekerjaan sampingan yang menghasilkan agar bisa menabung, menyisihkan untuk membayar cicilan atau hutang-hutang yang sedang teman miliki, yang harus teman-teman bayarkan. Karena kalau tidak begitu, kalau teman-teman terus-menerus tutup lubang gali lubang dengan membayar hutang dengan kembali berhutang, teman-teman juga ketika memiliki uang tidak memprioritaskan untuk membayar hutang, lalu tidak memanfaatkan kemampuan kelebihan waktu untuk berusaha, hutang-hutang itu tidak akan lekas terbayar. Yang ada kalau teman-teman membayar hutang dengan berhutang lagi, yang ada akan semakin besar. Stop berhutang, selesaikan hutang yang sudah ada, itu dengan cara mencicilnya, dengan cara mencari peluang untuk menambah usaha selain pekerjaan yang saat ini sedang teman-teman jalani, sampai pada akhirnya hutang-hutang teman itu lunas. Ya memang semua orang memiliki hutang, tetapi jika diminimalisir, setidaknya bebannya tidak akan terlalu banyak. Kalau cuma hutang 100-200 ribu itu gak terlalu masalah. Ini kalau hutangnya udah hutang yang untuk konsumsi atau pembelian ya untuk beli handphone atau apalah seperti itu hutang-hutang yang tidak terlalu penting sebenarnya, baiknya dihindari. Kita fokus saja dulu untuk hal-hal penting aja. Yang penting bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan pokok, itu sudah sangat bagus. Baik teman-teman, mudah-mudahan saran saya ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube saya ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.